kita lanjutkan model multiple linear regression kita. Nah, sekarang kita punya data ya. Jadi, seandainya sekarang kita sudah punya data. Nah, karena data kita itu adalah data untuk multiple regression model, maka kita akan punya Y dengan beberapa X ya di sini. Nah, I di sini melambangkan datanya ya. Jadi, I-nya itu adalah mulai dari 1, 2, dan seterusnya sampai N. Jadi, N itu adalah jumlah data. Sementara P itu adalah jumlah features ya, atau atribut. Nah, bersama dengan intercept berarti total ada P plus 1 features. Nah, jadi kita punya datanya, kita punya lumayan banyak ya. Berarti X11, X12 ini feature kedua, data pertama, dan seterusnya sampai X1P, dan ini Y ya. Biasanya dalam bentuk kolom seperti ini ya. X21, X22, X2P, ini Y2 ya, Y1. Nah, bisa kita punya banyak data nih seperti ini. Sampai yang terakhir itu XNP, XN2, XNP, YN ya. Ini XN1 harusnya. Nah, ini data kita tuh ada banyak. Ke bawah itu adalah jumlah datanya, ke kanan itu adalah jumlah features-nya ya. Nah, sama seperti asumsi pada model simple linear regression, nah kita asumsikan si epsilon i. Nah, jadi setiap data ini kita substitusikan ke sini ya. Ya, dan kita akan mendapatkan yi ya. Dan kita punya epsilon i di sini. Nah, si epsilon i itu kita asumsikan adalah variabel random yang iid ya, yang identik dan independen. Oleh karena itu, dan ini epsilon i-nya itu sama dengan 0 semua, dan variansi dari epsilon i-nya itu adalah sigma kuadrat semua. Dan asumsi yang berikutnya itu adalah ini. Epsilon i itu adalah berdistribusi normal, yang akibatnya yi juga berdistribusi normal ya. Nah, cuman yi itu normalnya itu nggak identik ya. Normalnya mereka saling independen tapi nggak identik. Nah, kesemuanya ini bisa kita tulis dalam notasi vektor. Ya, sama seperti yang kita lakukan tadi. Jadi ketika I-nya sama dengan 1, kita punya Y1, variabel random Y1, yaitu adalah ini, X1 transpose dikalikan beta, vektor beta ditambah epsilon 1. Ya. Y2 juga sama, X2 transpose vektor beta ditambah epsilon 2. Dan seterusnya sampai YN X N transpose dikalikan vektor beta ditambah epsilon ke N. Nah, ini total ada N buah persamaan. Nah, selanjutnya kita akan belajar bagaimana mengestimasi beta 0, beta 1, beta 2, sampai beta P ya. Selanjutnya kita akan melakukan estimasi terhadap parameter-parameter dari model multiple linear regression, yaitu adalah beta 0, beta 1, sampai beta P. Nah, lagi-lagi kita akan menggunakan ini fungsi SS atau fungsi sum of square error ya, yang merupakan fungsi dari beta 0, beta 1, sampai beta P, yaitu sama dengan sigma I dari 1 sampai N, yaitu adalah perbedaan antara YI dengan Y besar I ya. Nah, YI itu adalah data, Y kecil I itu adalah data, Y besar I itu adalah nilai yang didapatkan dari model multiple linear regression kita. Nah, ini adalah I sama dengan 1 sampai N, YI dikurangin. Nah, kita tulis dalam bentuk vektor, yaitu adalah XI vektor transpose dikalikan beta ya, vektor beta kuadrat. Nah, jadi nilai-nilai ini akan berubah-ubah terus tergantung dari betanya. Jadi kalau betanya kita sembarangan, mungkin sum of square-nya itu besar, tapi kalau betanya kita itu bagus, sum of square kita itu kecil ya. Nah, jadi kita akan mencari beta sehingga fungsi ini tuh adalah minimal ya. Nah, kita bisa menggunakan kalkulus ya, seperti yang kita lakukan ketika kita mencari beta 0 dan beta 1 di simple linear regression. Namun di sini saya tidak akan menggunakan kalkulus, tapi di sini saya akan menggunakan teori yang kita dapatkan dari aljabar linear ya. Jadi saya akan tulis modelnya itu dalam suatu matriks ya. Jadi Y1 adalah ini X1 transpose, X1 itu isinya adalah ini ya, 1 ya,
X1, 1 X data pertama, feature kedua, dan seterusnya sampai data ke pertama, features ke P. Ya, ini sudah ditranspos ya, dikalikan dengan ini beta 0, beta 1 sampai beta P ya. Nah, ini adalah ada plus epsilon. Nah, tapi di sini saya akan buang dulu epsilonnya. Nah, terus saya ganti Y-nya itu dengan Y data ya. Nah, ini akan saya lakukan semua untuk setiap I. Ya, jadi saya akan cari Y1, kemudian saya akan cari Y2-nya. 1, X21, X22, dan seterusnya sampai X2P dikalikan dengan beta 0, beta 1 sampai beta P. Nah, terus saya susun ini dalam bentuk baris ya. Jadi saya akan susun yang bagian Y-nya dulu ya. Ini adalah Y1, Y2, Y3, dan seterusnya sampai YN. Nah, kemudian saya punya suatu matriks yang isinya itu adalah ini 1 X11 dan sampai X1P. Kemudian data kedua itu adalah 1 X21, X22 sampai X2P, dan 1 XN1, XN2, dan seterusnya sampai XNP ya. Nah, dikali ini beta 0, beta 1, beta P ya. Nah, ini adalah sebuah sistem persamaan linear dengan ada N baris ya, dan P plus 1 kolom ya. Atau dengan kata lain ada N persamaan dan P plus 1 variabel ya. Dan dalam hal ini biasanya ya, normally N itu jauh lebih besar ya daripada P ya, atau P plus 1 lah. Oleh karena itu persamaannya itu jauh lebih banyak dibandingkan dengan variabelnya. Oleh karena itu biasanya si SPLin itu tidak punya solusi atau SPLin tidak konsisten. Oleh karena itu bisa kita cari proyeksi dari si ini si Y1 sampai YN itu kita bisa proyeksikan ke ruang kolom dari si matriks ini nih. Ini saya sebut matriks X, capital X ya. Jadi saya bisa proyeksikan ini supaya dapat solusinya gitu ya. Atau kita bisa gunakan teorema tentang proyeksi sehingga kita bisa mendapatkan nilai dari beta 0, beta 1 sampai beta P. Ya. Nah, saya akan tulis di slide selanjutnya. Nah, dengan menggunakan teorema proyeksi, nah mungkin teman-teman di sini yang sudah pernah mengambil mata kuliah aljabar lanjut sudah tahu ya bagaimana mendapatkan aproksimasi dari si beta, bagaimana mendapatkan betanya ya, yaitu adalah ini seperti ini. Jadi betanya itu beta topinya itu bisa dicari dengan menggunakan persamaan ini ya. Jadi matriks X itu yang tadi ya, matriks X tadi kita transpose terus kita kalikan dengan X. Ya, terus kita cari inverse-nya. Nah, kemudian kita kalikan dengan ini X transpose dikalikan dengan vektor Y ya. Jadi vektor Y itu adalah vektor yang tadi itu, yang di sebelah kanan. Y1, Y2, dan seterusnya sampai YN. Ya. Nah, kita coba hitungnya dimensinya biar kita yakin ya. Jadi seperti yang tadi kita sudah bahas, vektor X itu adalah vektor dengan ukurannya itu adalah N dikalikan P plus 1 ya. Nah, kemudian kalau kita transpose maka dia terbalik ya, berarti jadi P plus 1 dikalikan N. Nah, kemudian dikalikan X. X itu adalah N dikalikan P plus 1. Nah, kemudian kalau kita kalikan dia jadinya P plus 1, ukurannya jadi P plus 1 dikalikan P plus 1 ya. Nah, kemudian kita kalikan dengan X transpose. X transpose itu ukurannya tuh N dikalikan P plus 1. P plus 1 dikalikan N, nah dikali Y itu adalah ukurannya itu adalah N kali 1 ya. Jadi di sini Anda bisa lihat bahwa ini kan ke cancel, ini sama ini cancel, berarti totalnya itu adalah beta topinya itu adalah P plus 1 dikalikan 1 ya. Ya, yaitu yang kita mau ya, karena vektor beta itu adalah harusnya ukurannya emang P plus 1 kali 1. Nah, ini adalah formula yang Anda harus ingat ya untuk mencari estimasi dari beta ya. Nah, jadi beta yang didapatkan di sini itu adalah
bisa dibuktikan bahwa beta yang didapatkan di sini itu adalah beta yang sama dengan adalah beta yang jika diestimasi dengan menggunakan least square estimation. Jadi beta yang didapatkan dengan menggunakan formula ini itu adalah beta yang membuat sum of square-nya itu paling kecil ya. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi.